takkan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak, Ibu, Saudara, selamat pagi. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita jumpa lagi dalam persekutuan doa pagi kali ini. Dan kami percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara di pagi ini semuanya diberkati Tuhan. Apapun keadaan dan kondisi kita. Untuk itu, marilah kita sebelum kita bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa, sekaligus kita mohon penyertaan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur atas berkat anugerah dan kemurahan-Mu ya Tuhan, sehingga kami di pagi ini boleh bersama-sama mengikuti doa pagi, sekalipun masih melalui daring. Untuk itu kami mohon, sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang akan kami baca dan akan kami renungkan pada pagi ini dapat berlangsung seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama membuka kitab Filipi 3 yang akan kita baca nanti ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Dan saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Demikian firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Demikian firman Tuhan. Berbagailah
bagi kita semua yang mau membaca dan merenungkan sekaligus melaksanakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, kita ketahui bersama bahwa sekarang ini adalah masa Advent. Masa Advent yang kedua, di mana seluruh umat yang percaya di seluruh dunia, semuanya melaksanakan masa Advent. Di mana dalam masa Advent ini kita sedang menanti-nantikan dan dengan rasa sukacita kita menantikan kedatangan Sang Mesias itu datang ke bumi. Sang Mesias sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Walaupun sekarang ini Sang Mesias sudah ada di bumi, namun kita ada yang jauh lebih penting, yaitu sekaligus kita menantikan kedatangan Sang Mesias yang kedua kalinya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau boleh saya menggambarkan suasana Advent ini dengan suasana di masyarakat kita, sekalipun ini tidak sama persis, tapi ya mungkin hampir-hampir sama, di mana kita sebagai warga negara seringkali dalam setiap memperingati 17 Agustus, hari kemerdekaan kita, itu jauh hari kita sering mempersiapkan diri dan rasa sukacita, kita persiapkan ini, itu, dan sebagainya sambil menunggu hari kemerdekaan kita. Itu walaupun tidak sama, tapi ya anggap aja sama. Sama aja dengan kita sekarang ini. Kita sedang menantikan, merayakan saat-saat hari bahagia bagi kita, bahagia bagi umat Kristen seluruh dunia, di mana kita dengan rasa sukacita menantikan kedatangan Sang Mesias itu. Sang Mesias datang ke bumi ini untuk memerdekakan kita, untuk menebus dosa kita. Sama saja, kita setelah merdeka, apa yang kita kerjakan? Tentu kita diharapkan kita untuk mengisi kemerdekaan itu. Sama dengan kita di masa Advent ini. Setelah Yesus datang, menebus dosa kita, memberitakan kabar baik, Injil, berita kebenaran. Yesus adalah Injil itu sendiri. Setelah Yesus sebagai manusia yang sebagai firman itu datang ke dunia, menebus dosa kita, sekarang apa yang akan kita lakukan untuk mengisi penebusan itu? Yaitu kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Sang Mesias yang kedua. Sama saja, kita sebagai warga negara yang sudah merdeka, kita dituntut untuk mengisi kemerdekaan itu. Kemerdekaan apa? Ya semua hal-hal yang berkenaan dengan kita telah bersyukur dimerdekakan. Kita juga harus bersyukur kita telah dimerdekakan dari dosa-dosa manusia. Sebagai manusia, tentu kita tidak akan mampu menebus dosa itu secara manusiawi. Kalau boleh saya umpamakan lagi, seandainya kita hidup sebagai manusia, hidup penuh dengan utang, penuh dengan beban berat. Kemudian ada seorang yang mempunyai niat baik, seorang yang punya kemampuan segala sesuatunya sehingga mereka datang kepada kita, di mana kita mempunyai hutang yang begitu banyak. Katakan saya mempunyai hutang 1 miliar. Secara manusia kita atau saya
tidak akan bisa membayar utang itu kalau pendapatan saya, penghasilan saya 1 bulan hanya UMR. Kapan lunasnya? Logika manusia mungkin tidak akan bisa kita melunasi utang itu. Karena apa? Kita sebagai manusia yang berpendapatan kecil tentu tidak akan mampu menyisihkan itu di samping untuk kehidupan kita sendiri. Tapi begitu Yesus datang, Juru Selamat datang ke dunia yang telah menebus dosa kita, di mana kita sebagai manusia tidak mampu menebus dosa itu. Dosa-dosa itu terlalu berat bagi kita. Terlalu berat. Sehingga dibutuhkan Sang Penebus dosa, yaitu Yesus Kristus. Untuk itu, Yesus Kristus telah menggenapi nubuat-nubuat nabi-nabi terdahulu. Terutama yang kita kenal adalah nubuat Nabi Yesaya, di mana kedatangannya Sang Mesias itu sudah dinubuatkan. Dia akan datang, akan lahir dari seorang darah, dan dia akan mati. Dan semuanya sudah dinubuatkan sehingga kedatangan Sang Mesias ke dunia ini sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kemudian kita sebagai manusia harus bagaimana dalam mengisi kehidupan kita, mengisi masa depan kita. Untuk itu marilah kita berjaga-jaga menyambut kedatangan hari Tuhan itu dengan fokus ke masa depan. Ya, kita sebagai manusia tentu punya tujuan hidup. Dan kita sebagai manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Tentu kita punya tujuan hidup manusia sebagai jasmani, juga sebagai manusia rohani. Sebagai manusia jasmani misalnya, tentu kita dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan duniawi kita. Kita pengen sukses, kita pengen jadi orang kaya. Segala kebutuhan kita sebagai manusia terpenuhi. Tapi apakah salah kita menjadi orang kaya? Tidak juga. Kita boleh saja kaya secara duniawi, secara materi. Tapi jangan lupa bahwa kadang-kadang kekayaan duniawi itu justru akan menyeret kita jatuh dalam dosa. Untuk itu alangkah baiknya kalau kita kaya, kita menabung dalam segi rohani, menabung untuk tujuan hidup kita sebagai manusia rohani. Dan kita fokus untuk masa depan dalam rangka menyambut kedatangan Sang Mesias. Untuk itu kita harus lebih ditingkatkan sifat-sifat kerohanian kita dibanding hal-hal jasmani. Rasul Paulus mengibaratkan kita dalam mengejar masa depan itu sebagai atlet yang sedang berlomba. Kita tahu bahwa seorang atlet yang sedang berlomba tentu mereka dengan taktik dan strategi bagaimana harus mengawali start, bagaimana harus berlari, bagaimana harus segera mencapai tujuan. Di sini dari bacaan kita di atas tadi, Petrus mengajarkan kepada kita dalam mengejar tujuan, dalam mengejar tujuan hidup kita masa depan, agar kita fokus ke depan. Yaitu antara lain, kita harus memusatkan pikiran kita pada tujuan yang akan kita capai. Dalam ayat-ayat yang 12 ke 12 misalnya, Rasul Petrus sendiri mengakui bahwa dia sendiri belum bisa mencapai kesempurnaan rohani.
Untuk itu dia memberitahukan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa saat itu dia masih dalam taraf mengejar, berlari, mengejar untuk mendapatkan hadiah kesempurnaan rohani. Jadi bisa kita ketahui bahwa kalau sekelas Rasul Paulus saja yang begitu rohaninya, keimanannya luar biasa, masih menyadari bahwa dia masih dalam taraf mengejar kesempurnaan rohani. Bagaimana dengan kita? Marilah kalau untuk kita bisa mengejar kesempurnaan itu, kita harus berlatih, dan berlatih. Hari demi hari kita harus selalu bergumul dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita harus berlari, mengejar untuk mencapai tujuan hidup. Kalau Pak Rasul Petrus juga mengejar untuk mendapatkan hadiah, yaitu tujuan kesempurnaan hidup. Bahkan dia menggerakkan, dalam ayat-ayat di atas, bahkan dia menggerakkan seluruh tenaganya dengan segenap hati karena keinginannya untuk yang kuat untuk mencapai kesempurnaan rohani. Hal ini oleh Rasul Petrus diumpamakan seorang atlet seperti yang saya sampaikan di atas, yang berlari sedang berlomba untuk menjadi juara. Demikian juga kita harus lari dan mengejar kesempurnaan hidup itu untuk mencapai tujuan hidup sebagai manusia rohani. Kita jangan asal-asalan, jangan terlalu senang dalam zona nyaman. Memang dalam zona nyaman dan aman itu lebih nyaman bagi kita. Tapi kita harus mengingat nasihat Rasul Petrus bahwa kesempurnaan hidup dalam mencapai kesempurnaan hidup manusia rohani itu kita tidak boleh bersantai-santai. Kemudian yang ketiga, Rasul Petrus mengharapkan atau menyuruh kita, lupakanlah masa lalu. Artinya, pada saat kita sedang berlari mengejar, kita harus melupakan sejenak tentang peristiwa-peristiwa masa lalu, sehingga konsentrasi tidak terbagi dua, yang akan mengakibatkan mengurangi kecepatan, mengurangi semangat dalam kita mencapai cita-cita tujuan hidup kesempurnaan rohani. Lupakan masa lalu. Jadi seandainya itu ada batu sandungan yang menghambat kita untuk mengejar mencapai kesempurnaan hidup, lupakan. Biasanya batu sandungan itu bersifat duniawi yang mengiming-imingi kita untuk tidak bisa berlari cepat sehingga kita jauh ketinggalan pada saat kita mencapai garis finish. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah nasihat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Filipi, tapi juga kepada jemaat kita sekarang, saat ini. Karena jemaat di Filipi itu juga sama dengan jemaat kita yang sekarang ini, termasuk saya, Bapak, Ibu, Saudara. Jadi kita harus memperhatikan, belajar tentang pengalaman Rasul Petrus ini dalam mengejar kesempurnaan hidup, kesempurnaan manusia yang bersifat rohani. Hal ini, sifat-sifat ini, trik-trik ini harus kita lakukan sebagai bekal persiapan kita untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat kita yang kedua kali. Karena Yesus Kristus datang, tidak ada alarm, tidak ada pemberitahuan, tidak ada yang menginformasikan, tidak satupun orang, apalagi manusia, yang mengetahui kapan Yesus
itu datang yang kedua kalinya di dunia ini. Kami sampaikan bahwa Yesus datang bagaikan pencuri di malam hari. Untuk itu marilah kita sebagai umat-umat Kristen, umat-umat yang percaya, kita harus selalu dan harus kita mengingat-ingat ajaran Kristus dan melaksanakan ajaran Kristus ini supaya kita pada suatu saat nanti, pada hari H nanti, kita tidak kelabakan, kita tidak kehabisan minyak pelita kita, sehingga kita bisa bersama-sama dalam penjemputan Yesus Kristus itu di hari akhir nanti, bersama-sama dengan Allah Bapa kita di surga sebagai anak-anaknya di sana, di dalam surga yang mulia. Tujuan kita untuk hidup kekal bersama Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita tutup persekutuan ini dengan kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu yang Engkau sampaikan melalui Rasul Paulus, yang juga kami imani para jemaat-Mu hingga saat ini. Kiranya apa yang kami renungkan pada pagi ini dapat mengingatkan dan menambah semangat kami, dan untuk terus mengejar dan berlari untuk dapat menjadikan kami sebagai jemaat yang lebih mengutamakan menjadi jemaat yang rohani dibanding jemaat yang berlomba-lomba menjadi jemaat yang sifatnya mengutamakan duniawi. Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu GKI Kabangan. Kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan mereka dalam pergumulan-pergumulannya, sehingga berkat kasih dan karunia-Mu selalu menyertai dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami juga berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari dunia ini, sehingga kami boleh beraktivitas baik dalam kami berpelayan di gereja-Mu maupun aktivitas-aktivitas keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami panjatkan kepadamu. Haleluya. Amin.